كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm, kita masih pada bab pembahasan yang berkaitan dengan adab talibul ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di antara adab seorang talibul ilmi adalah rahabatus sadr fi masail khilaf, berlapang dada pada permasalahan khilaf. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apabila seseorang berikhtilaf, berbeda pendapat dengan orang lain, namun orang lain tersebut memiliki sandaran dalil, memiliki hujjah, sebagaimana orang tersebut memiliki hujjah, beliau menyebutkan pada hakikatnya engkau itu tidak berselisih dengan dia. Kenapa? Karena sama-sama ittiba'ul dalil, mengikuti dalil. Namun dikarenakan dalil tersebut masing-masingnya memiliki sisi pandang yang berbeda, maka tidak selayaknya bagi seorang talibul ilmi untuk bermusuhan, tidak selayaknya untuk at-tabaghud wa taqatu', tidak selayaknya saling membenci, saling memutus hubungan. Namun yang selayaknya bagi seorang talibul ilmi adalah rahabatus sadr, berlapang dada fi masailil khilaf, pada permasalahan khilaf. Kemudian beliau menyebutkan di antara adab yang selayaknya perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi, al-amalu bil ilmi, adalah mengamalkan ilmu. Kata beliau, al-amrul khamis, perkara yang kelima, al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Faiz, antum punya kitab? Dari mana dapat kitab itu? Beli PDF, di print. Lihat bukunya. Oh, punya Syekh Ibnu Utsaimin. Ada harokatnya ya? Punya antum nggak ada harokatnya? Hah? Dia ada sedikit harokat. Bagus. Yang cetakan Muassasah Syekh Ibnu Utsaimin ada harokatnya, sehingga memudahkan bagi pemula. Ya, bagus. Nah, ini contoh santri yang bagus. Dia tidak punya kitab, dia beli kitab. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-amalu bil ilmi, di antara adab yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Ayya'mala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan, yaitu seorang talibul ilmi hendaknya agar dia mengamalkan ilmunya, baik dalam urusan akidah atau dalam urusan ibadah atau dalam urusan akhlak atau adab dan juga muamalah. Maka selayaknya, sepantasnya bagi seorang talibul ilmi mengamalkan ilmunya, apapun jenis ilmu yang dia pelajari, mau ilmu dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, dalam urusan ibadah, urusan akhlak, urusan adab, urusan muamalah,
Apabila antum telah mempelajari suatu ilmu, maka kewajiban bagi kita semua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Li'anna hadza huwa samaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Karena perkara ini adalah buah dari ilmu tadi, dan itu adalah hasil dari ilmu. Wa hamilul ilmi kal hamil li silahihi imma lahu wa imma alaihi. Kata beliau, wa hamilul ilmi, orang yang membawa ilmu seperti orang yang membawa senjata. Imma lahu wa imma alaihi. Bisa jadi senjata tadi dia gunakan untuk menyerang, lahu, jadi senjata, jadi alat untuk bela diri. Wa imma alaihi, bisa jadi sebaliknya, senjata yang akan membunuh dia, melukai dia. Demikianlah orang yang belajar suatu ilmu. Ilmu yang dia bawa tadi bisa jadi alat untuk membela diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi alat untuk dia dimasukkan ke dalam surga. Namun juga sebaliknya, ilmu yang dia pelajari tadi bisa jadi alat yang akan menghancurkan dia dan menjerumuskan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walihadza sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul pernah mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjatun laka, adalah hujjah bagimu, hujjah yang bisa membela engkau, yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka. Namun juga hujjatun 'alaika, ilmu juga Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan menghantam dirimu, yang akan menyerang dirimu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, laka in amilta bihi, Al-Quran itu akan membela engkau, akan menjadi pendukungmu. In amilta bihi, kalau engkau mengamalkannya. Wa alaika, wa illam ta'mal bihi, dan Al-Quran sebaliknya akan menyerang engkau kalau engkau tidak mengamalkannya. Wa kadzalika yakunul amalu bima sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bitasdiqil akhbar wa imtithalil ahkam. Demikian juga yakunul amal, yang namanya amalan itu ya sesuai dengan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya amalan itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga suatu amalan, yaitu dengan mengamalkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitasdiqil akhbar wa imtithalil ahkam, dalam bentuk membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imtithalil ahkam, dan juga mengerjakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'al khabar minallahi wa rasulihi fasaddiqhu, kalau datang khabar dari Allah dan Rasulnya, fasaddiqhu, benarkan khabar tersebut, benarkan berita tersebut. Wa khudhu bil qabuli wat taslim, ambil berita tersebut bil qabuli wat taslim, dengan pelong dan pasrah. Wala taqul lima wa kaifa, jangan engkau berkomentar kenapa dan bagaimana. Fa inna hadza tariqatu ghairil mu'minin, karena ketika datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah azza wajalla, engkau bertanya dengan pertanyaan membangkang dengan mengatakan lima wa kaifa, kenapa dan terus kenapa begini, kenapa begini. Ini adalah metode, bukan jalannya kaum mukminin. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah azza wajalla,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dia masih mencari pilihan dari urusan mereka tadi. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara dalam agama ini, antum masih mau cari yang lain. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memerintahkan kepada kita untuk sholat, diperintahkan untuk sholat berjamaah, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum masih mau cari-cari yang lain. Ada enggak yang lain gitu loh, yang sholatnya cuma di rumah? Maka tidak pantas seorang mukmin seperti itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Jelas? Wallahu taala a'lam. Mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Sedikit demi sedikit dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Naktafi bihadzal qadar.